Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan virus yang bernama Corona atau COVID-19. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang risau, banyak orang yang takut, banyak orang yang galau dengan adanya virus corona ini. Perlu kita ketahui bahwa virus corona adalah salah satu wabah penyakit yang menular, dan wabah penyakit yang menular ini sudah ada sejak zaman Bani Israel. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu azab yang masih tersisa yang Allah turunkan kepada Bani Israel adalah ta'un atau wabah penyakit yang menular. Jadi Rasul pun mengatakan wabah ini akan tetap ada bahkan sampai hari kiamat. Bahkan sebelum corona ada, banyak penyakit-penyakit yang lain seperti Ebola, SARS, flu burung, flu babi, sapi gila, kemudian juga ada yang disebut dengan corona sekarang. Dan corona akan hilang, maka akan datang virus-virus yang lain, wabah-wabah penyakit yang lain. Kalau corona hilang, mungkin datang wabah penyakit yang lain yang disebut mungkin nama-nama yang lain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita menghadapi, menyikapi dengan adanya corona atau virus yang disebut dengan COVID-19 ini? Perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam semua sudah ada solusinya. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wabah penyakit yang menular adalah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Salah satu tanda terjadinya hari kiamat adalah adanya ta'un. Ta'un muncul adalah juga salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Bahkan semua manusia akan terkena wabah ini kecuali umatku yang menjaga wudunya. Oleh sebabnya di saat ada corona ini, banyak orang-orang yang berikhtiar harus mencuci tangan, harus membersihkan, jaga kebersihan. Di dalam Islam sudah diajarkan tentang berwudu. 5 kali kita berwudu untuk menyucikan diri. Bukan hanya mencuci tangan, tapi kita berkumur-kumur yang disebut dengan madmadah, istinsyar, memasukkan air di dalam hidung kita, kemudian kita mengeluarkan. Ini cara berwudu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu sebagai umat muslim yang beriman, yang memiliki akidah yang kuat, tak perlu kita khawatir dengan yang namanya corona atau ta'un atau wabah penyakit yang menular yang lainnya. Yang penting bagaimana kita berikhtiar agar kita tidak terkena virus itu. Karena di dalam Islam, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertawakal. Ciri orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Rabbnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita bertawakal kemudian kita tidak berikhtiar. Perlu berikhtiar untuk menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ulama mengatakan, orang yang bertawakal tapi tidak berikhtiar, ketawakalannya kurang sempurna. Tapi ada orang yang berikhtiar, tidak bertawakal, adalah orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman adalah orang yang bertawakal, dan untuk menyempurnakan ketawakalan kita harus dengan ikhtiar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Bertawakal dengan hati kita, berikhtiar dengan jasad kita. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, la razaqakum, kata Rasulullah, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Lihatlah, seekor burung adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, tak bisa bercocok tanam, tak bisa seekor burung untuk berdagang, tak bisa seekor burung untuk berbisnis, tak bisa seekor burung untuk bekerja. Tapi rizkinya Allah sudah jamin kepada seekor burung. Tapi bukan berarti rizkinya Allah sudah jamin kepada burung, kemudian burung berdiam diri di dalam sangkarnya. Apa yang dilakukan oleh burung tadi? Ikhtiar, taghdu khimasan wa taruhu bitana, pergi dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Inilah ikhtiar seekor burung. Walaupun burung yakin rizki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk menyempurnakan tawakalnya harus dengan ikhtiar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya wabah penyakit yang menular ini, ta'un atau sekarang yang disebut dengan COVID-19, tak perlu kita khawatir. Kita cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, untuk menyempurnakan tawakal kita harus dengan ikhtiar. Ikhtiarnya sebagaimana para peneliti, para ilmuwan, para dokter menganjurkan agar kita selalu mencuci tangan kita. Ada harus menjaga jarak yang disebut dengan social distance atau physical distance, atau kita jauhi keramaian, atau di rumah saja. Setelah itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu khawatir, tak perlu risau, tak perlu takut. Yang perlu kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berikhtiar, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berikhtiar dan kemudian kita pasrahkan kepada Allah, yakini Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertawakal kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang negara-negara kafir, negara-negara non-muslim, mereka sudah berikhtiar dengan segala macam ikhtiarnya. Tapi satu yang tidak mereka miliki, bukan solusi bumi, tapi ada solusi langit yang mereka tidak memilikinya. Kita umat Islam memiliki solusi bumi. Rasulullah mengajarkan tentang adanya karantina, tentang selalu menjaga kebersihan, tentang juga menjauhi orang-orang yang sakit. Diajarkan solusi buminya, tapi ada solusi yang tidak dimiliki oleh mereka. Kita umat Islam punya solusi langit. Yang pertama adalah tawakal tadi. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi inilah yang akan menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Ketika jiwa kita tentram, disitulah imunitas kita akan meningkat. Dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat nama Allah hati kita akan menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, imunitas kita akan meningkat. Ketika imunitas kita meningkat, maka tak ada gunanya lagi virus untuk menyerang kita. Kenapa? Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Fadhkuruni adkurkum, ingatlah aku pasti akan mengingat kalian. Fa in dzakaroni
fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jikalau hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka akulah yang akan mengingatnya di dalam diriku. Siapa yang selalu mengingat Allah, Allah akan selalu mengingatnya dan Allah akan selalu menjaganya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beriman, agar bangsa kita terbebas daripada wabah penyakit corona, harus selalu banyak beristighfar. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu melazimkan istighfar, selalu mendawamkan istighfar, terus-menerus beristighfar kepada Allah, ingatlah setiap kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah. Setiap kesempitan kita akan dilapangkan oleh Allah. Setiap manusia yang selalu beristighfar, hamba Allah yang selalu beristighfar, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya wabah penyakit ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taun adalah wabah penyakit yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk azab yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di dunia bukan hanya orang-orang yang kafir, yang hidup di dunia bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, banyak orang-orang yang taat, banyak orang-orang yang beriman, banyak orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah itu juga azab ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, ketika taun itu melanda orang-orang yang beriman adalah rahmat untuk mereka. Kenapa Rasul katakan rahmat? Karena siapa yang meninggal ketika terkena taun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mati dalam keadaan syahid. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah umatmu yang syahid hanya orang yang mati di medan perang saja? Kemudian Rasul mengatakan, kalau umatku yang mati syahid hanya yang mati di medan perang, laqalil, sesungguhnya umatku sangat sedikit sekali yang mati dalam keadaan syahid. Selain mereka yang tidak mati di dalam medan perang juga dikatakan syahid. Di antaranya, jikalau ada umatku yang mati terbakar di tengah-tengah kobaran api, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, hidup dan matiku di tanganmu. Kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Umatku, kata Rasulullah, ketika tenggelam dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, kemudian dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, hidup dan matiku di tanganmu. Mati syahid, kata Rasulullah. Umatku yang tertimpa dengan reruntuhan, di tengah reruntuhan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, kemudian dia pasrahkan dirinya kepada Allah, mati syahid. Termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dilanda taun, dia yakin tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin tidak ada yang bisa mendatangkan penyakit kecuali Allah. Dia yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah takdirkan dia mati terkena wabah penyakit taun atau wabah penyakit yang menular, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Umat Islam tak usah khawatir, karena semua kita yakin kita akan mati, baik dengan corona ataupun tidak dengan corona, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kematian ada wasilah-wasilahnya. Ada yang Allah matikan dengan wasilah terkena corona. Ada yang Allah matikan wasilahnya dengan terkena penyakit yang lain seperti flu burung, flu babi, dan wabah-wabah penyakit yang lain. Bahkan ada yang Allah kuasakan dengan seekor lalat yang masuk bersemayam di dalam tubuhnya kepada Raja Namrus yang menyombongkan dirinya, dan dia mengatakan, ana uhyi wa umit, akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan. Allah kuasakan dengan satu lalat bersemayam di dalam tubuhnya, mati secara dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita beristighfar kepada Allah karena wabah penyakit yang menular adalah azab yang Allah turunkan. Maka Allah tidak akan mengazab jikalau kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum jikalau engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah kaum itu, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum jikalau kaum itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita buktikan dalam sejarah kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah karena ketika diajak untuk beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hai kaum, mohon ampunlah kepada Allah. Mereka kaumnya tidak meminta ampun kepada Allah. Allah tenggelamkan kaumnya. Kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah, Ashabul Ras, mereka diajak nabinya untuk beristighfar, tapi mereka tidak beristighfar. Kemudian Allah binasakan semua kaum-kaum terdahulu. Ada yang unik, satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di saat Allah ingin turunkan azab kepada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, di saat azab Allah ingin turunkan, maka kaumnya bertobat kepada Allah, menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab yang Allah ingin turunkan, Allah angkat kembali karena mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia yang saya cintai, marilah kita sama-sama memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ikhtiar langit adalah doa. Kita tak punya senjata yang canggih seperti negara-negara yang lain, seperti Amerika, seperti Rusia, tapi kita punya senjata yang sangat ampuh. Ad-du'a sinahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Banyak kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat penyakit ini dan Allah lalui kita dengan ujian yang berat untuk negeri kita yang kita cintai. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan kita dari wabah penyakit yang menular ini, dan umumnya adalah negeri kita yang kita cintai terbebas dari wabah penyakit corona ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua dan adalah wasilah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa untuk negeri kita yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit ini, Allah angkat kemurkaannya, karena ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang selalu berdosa, kepada hamba-hamba yang selalu menyombongkan dirinya, merasa teknologi lebih hebat daripada mukjizatnya, merasa negara-negara adidaya tak ada yang sanggup untuk mengalahkannya. Tapi dengan satu virus yang tak terlihat, Allah tunjukkan kekuasaannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus Allah ya, jaga negeri kita yang kita cintai, dan negeri semua orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانياته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء
والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء والطاعون وخصوصا كورونا. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونخدر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك، نشهدك الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.